Oke, Dok, hari ini kita akan ngobrolin tentang angka stigma dan juga bersama lawan COVID-19. Nah, angka positif COVID-19 ini masih naik turun, Dok. Belum ada tanda-tanda stabil atau turun, tapi kita juga tetap harus optimis. Ini semua karena pelonggaran kebijakan masyarakat dalam memandang disiplin atau pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, atau karena apa sih sebenarnya, Dok? Sebenarnya saya jujur males sih Mas ngangkat topik ini karena gimana ya? Kayaknya sebenarnya kalau disebut angka naik terus karena pelanggaran atau apa ya bukan, karena emang virusnya belum kontrol. Virusnya emang belum Caranya untuk kontrol. caranya untuk kontrol gimana? Jadi gini Mas, kan yang cara yang kontrol ya protokol kesehatan Mas, PHBS. Dan kita tahu kan, maksudnya Masnya kalau lihat data background dari media kan harusnya melihat bahwa data itu kan satu kesatuan. Dari data kan dilihat jumlah provinsinya, yang naik kota mana aja. Jadi ketika jumlah positif harusnya dilihat itu kota mana aja sebenarnya yang naik. Jangan dilihat dari jumlahnya doang. Naik kan Bu, kalau disebut tidak ada perkembangan ya kurang tepat Mas. Contohnya Aceh kosong, Jogja udah mendingan, Surabaya udah menurun. Ya harusnya dilihat juga, bukan berarti gagal atau gimana. Iya, berarti kita nggak bisa ngelihat secara global aja ya? Lah kan selalu BNPB kalau ngasih positif kan dibagi-bagi Mas per provinsi. Ya emang gitu dong. Sekarang yang masih tinggi Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Dok? Iya betul, seperti itu. Dan kalau dilihat kan Jawa Timur trennya udah mulai menurun, Jakarta yang naik kembali. Makanya dievaluasi kenapa Jakarta naik kembali. Apakah karena edukasi yang kurang, atau emang adanya perkumpulan, atau adanya emang breakout yang baru, atau ada second wave gitu. Jadi semua kebijakan diambil berdasarkan perkembangan COVID masing-masing daerah, Mas. Pendekatannya kalau kemarin kan dokter sempat ke Jawa Timur ya, sempat keliling juga ke beberapa daerah. Pendekatan apa sih yang dilakuin sama pemerintah daerah, terutama kalau dokter ingin beda-beda. Jadi saya kan udah ke Bandung, Jakarta, Tangerang, Solo, Semarang, Bekasi, Sulawesi Selatan, Surabaya, terus besok mau ke Jogja, Bali, dan NTB. Jadi maksudnya per daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Contoh kalau di Surabaya itu dikarenakan emang edukasi tidak nyampe ke akar rumput. Jadi kita harus edukasinya melalui akar rumput, menggunakan bahasa daerah yang baik, dan menggunakan kearifan lokal. Nggak bisa kalau kita menggunakan bahasa Inggris, Mas. Kalau daerah yang lain gimana tuh, Dok? Kalau Jakarta apa misalnya? Kenapa? Kalau Jakarta apa misalnya? Kalau Jakarta kan jelas menggunakan edukasi lewat sosial media, menggunakan baliho-baliho, terus mulai mengontrol ke pusat-pusat keramaian seperti itu. Contohnya ya menahan untuk pembukaan bioskop, menahan pembukaan tempat hiburan, itu kan kebijakan dari Pemda dan Pemkot setempat. Jadi harus didiskusikan berdasarkan perkembangan COVID masing-masing daerah. Jadi kalau emang apa yang sukses di Surabaya belum tentu sukses kalau diterapkan di Jakarta, karena masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, ini kan pemerintah pusat kabarnya lagi menyusun ya untuk penerapan sanksi dan akan membuat orang disiplin lah ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau menurut dokter gimana, Dok? Saya sih sebagai nakes ya saya nggak berpendapat apa-apa. Fokus kita kan menolong pasien, Mas, bukan mengurusi kebijakan. Kita kan bukan pembuat kebijakan, kita juga bukan anggota eksekutif. Ya, jadi ya kita sih mengikuti SOP aja. Kan lagi pula sanksi apa enggak ada urusannya sama kita, Mas. Kita kan urusannya kan edukasi dan menolong orang. Sanksi mah urusannya penegak hukum. Nggak ada urusannya. Dok, nanti kita akan libatkan pendengar juga ya untuk bisa ngobrol-ngobrol dan tanya langsung sama dokter. Silakan pendengar, Anda bisa hubungi 0215869000 ataupun SMS dan WhatsApp di 0811806543. Nah, ini ada pertanyaan via IG nih, Dok. Dokter minta bikin video dong tentang termogan yang tidak berbahaya, Dok. Kan dari RFQ Lamri. Sudah dibuat video-video kayak gitu tuh sudah dibuat sama kawan-kawan dokter, tapi belum viral aja. Sudah itu sudah ada itu. Sudah ada di video-video teman saya, Dokter Adam, Dokter Fajri, JDN. Dokter-dokter tuh udah membuat video klarifikasi mengenai yang termogan. Gitu. Dok, beberapa hari yang lalu di feeds IG-nya dokter posting juga tuh soal ada 3 tipe orang yang merespon COVID-19. Yang pertama orang yang menganggap COVID-19 ini mengerikan. Kan sempat posting juga ya di IG tipe orang yang merespon COVID-19.
Yang Iya. pertama, orang yang menganggap COVID-19 ini mengerikan. Dua, yang menganggap virus ini benar, ada tapi tidak begitu menakutkan seperti yang diberitakan. Yang ketiga, yang menganggap ini konspirasi. Ini bisa diceritain, Dok, Terus? gimana sih sebenarnya? Halo, Dok. Putus-putus. Putus-putus. Udah bisa dengar lagi belum? Gimana? Halo, Dok. Udah bisa dengar suara? Udah bisa dengar suaraku? Iya belum. Jangan masuk dulu, di luar aja. Ya terus? Iya. Soal 3 tipe orang yang merespon COVID-19 itu, Dok, bisa diceritain nggak, Dok? Gimana, Dok? Iya, itu emang terjadi di Indonesia kan. Maksud saya kan yang terjadi di Indonesia kan ada banyak, ada yang maksudnya yang emang masih aware, ada yang sangat ketakutan, ada yang ada tapi yakin nggak menakut, ada yang menganggap ini nggak ada. Ya namanya informasi pasti diterima dengan berbagai tipe sih. Ada yang bakal diterima 100%, ada yang diterima enggak. Dan itu menjadi PR kita bersama untuk edukasi ke jangan terlalu kanan, di depan aja. Jangan, itu menjadi PR bagi kita untuk terus tidak boleh menyerah melakukan edukasi PHBS. Nah, pendekatannya kalau ke masing-masing orang seperti itu, tipe yang seperti itu gimana sih sebenarnya? Kalau pendekatan yang bagus untuk orang-orang seperti itu ya tentu kita harus dengan kearifan lokal Pak, dengan edukasi yang baik, terus dengan hal-hal yang positif, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi dengan, menurut saya ya tergantung sih Pak, kalau misalkan dia straight to point ya kita bisa langsung straight to point. Terus habis itu kalau misalkan dia dengan kata-kata yang bagus ya bisa, jadi tergantung kearifan lokal Pak, nggak bisa kalau kita terlalu formal. Ini kalau dari akun Rama Wiseso, Jakarta itu harus tegas mengontrol jumlah orang yang masuk dan keluar Jakarta, memperketat dan menindak tegas kantor-kantor atau pusat keramaian juga, Dok, katanya, yang nggak menjalankan aturan PSBB. Nggak bisa, itu sulit banget. Mengontrol orang di zaman sekarang tuh, migrasi orang sangat sulit. Jadi ya lebih baik kita daripada memberikan pengontrolan, kita lebih bagus untuk edukasi terus-terusan PHBS. Dari zaman puskesmas kan kita PHBS. Nah, kita tahu juga, Dok, kalau kondisi COVID ini kan juga diwarnai ya dengan berbagai informasi hoax ya, soal COVID, terus stigma juga ke petugas atau pasien, bahkan juga penolakan warga atau bahkan keluarga terhadap pemakaman dengan protokol kesehatan. Kira-kira bagaimana komentarnya, Dok, mengenai hal itu? Gimana? Kondisi COVID ini kan juga diwarnai dengan hoax soal COVID, stigma ke petugas juga, Dok, atau pasien. Ada cerita-cerita nggak sih dari dokter mungkin ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah mengenai hal-hal semacam ini? Kalau cerita sih saya selalu share di medsos ya. Maksudnya banyak pengalaman juga. Kemarin kan ada video yang viral yang petugas jenazah sempat diintimidasi sampai pingsan. Ada juga yang memang difitnah. Tapi tetap ya tujuan nakes tuh ikhlas kok melayani. Jadi terlepas apa yang terjadi di lapangan ya kita tetap ikhlas gitu. Dan ini kita saling sejawat tuh saling menguatkan satu sama lain. Fokus kita menolong orang soalnya. Dan kita sekarang mulai untuk terus menebarkan positif tanpa memodulikan fitnah-fitnah yang beredar. Dok, kalau di awal pas COVID kan sempat ada kesulitan ya untuk mendapatkan APD. Terus kemarin juga sempat isu adanya insentif nakes yang masih belum diterima dan lain sebagainya. Hal semacam itu masih kejadian, Dok, sekarang ini? Wah, saya nggak bisa komen, Mas. Karena itu tergantung dari masing-masing daerah. Saya nggak bisa komen kalau itu, karena kan saya tidak menguasai semua provinsi, saya kan hanya di provinsi tertentu. Tapi setahu saya kebutuhan APD selalu tercukupi dari atas, gitu kan, sudah di manajemen dari atas. Dan yang kita tahu adalah melindungi kepentingan dokter aja, soalnya banyak dokter yang emang insentif belum turun, apalagi residen PPDS juga nggak dapat, kan emang mereka selama 5 tahun sekolah tidak digaji, dan emang mereka berpendidikan, menempuh pendidikan. Dan keamanan dari para dokter yang bertugas di COVID itu harus mendapatkan jaminan agar mereka tidak terserang COVID karena kecapean dan kelelahan karena jam kerja yang berlebihan. Itu aja kalau dari saya. Dok, kayaknya kok nggak semangat banget ini dari Yujun ARB. Dokter lagi capek banget ya kayaknya. Iya Pak, saya emang kegiatan saya capek Pak, karena kan gugus tugas kemarin ganti nama, jadi saya rapat terus-terusan dari sampai jam 2 pagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi non-stop. Terus-terusan. Termasuk semalam juga ketemu Pak Doni ya, sama Iya. Mas Arief Rosid juga ya?
Ya dipanggil saya jam 1 pagi saya. Hmm. Sempat ngebahas apa tuh, Dok? Apa? Sempat ngebahas apa semalam dengan Pak Ya, Doni? itu bahas corona dan pariwisata. Jadi gimana caranya Bali itu menjadi pencerminan pariwisata sehat dalam era adaptasi kehidupan baru pasca pandemi. Hmm. Dan kita juga bahas pendidikan, kita bahas sekolah, kapan enaknya dibuka. Kita juga bahas gimana caranya meningkatkan sektor ekonomi tetap dalam kategori dalam dari adaptasi kehidupan baru, dan kita juga evaluasi apa yang kita bisa lakukan supaya angka COVID itu menurun. Hmm. Nah, ini cerita soal sekolah gimana? Kemarin ini kan sempat ada sebuah sekolah di Pariaman, Sumatera Barat ya, yang akhirnya ditutup lagi karena salah satu gurunya positif COVID-19 setelah sebelumnya pembelajaran tatap muka itu sempat dilakukan. Terus pesantren juga di Jawa Timur dan di beberapa lokasi kemarin juga sempat ada pesan dari Wapres agar pesantren ini juga waspada akan potensi jadi klaster baru penyebaran COVID-19. Gimana kalau dari gugus tugas, Dok, menyikapi kondisi ini? Kalau menyikapi gugus tugas sih, jadi gini, sekolah tuh akan dibuka kalau udah green zone dan yellow zone ya. Jadi Hmm. akan lebih baik seperti itu. Jadi kalau udah green zone buka, kalau yellow zone dibatasi, kalau red zone jangan. Itu Green dari zone dibuka tapi tetap dibatasin nggak sih sebenarnya jumlah kalau siswanya yang ada di dalam kelas? kalau dari green zone yang tetap menerapkan protokol kesehatan tapi dibuka aja. Itu Hmm. dari kemarin ya kita discuss dengan Pak Doni. Terus kalau yellow zone kapasitas maksimal per kelas 10 sampai 15. Kalau red zone jangan dulu. Tetapi ya tetap kita harus edukasi protokol kesehatan karena banyak orang yang makan dari hal tersebut dari sekolah, terutama pendidikan kan nggak bisa kalau kita lewat online doang, harus tatap muka juga. Maka yang di Hmm. sini yang kita pentingkan tuh bukan green zone-nya, tapi gimana cara membuka sekolah pas yellow dan red. Kita lagi pikirkan caranya itu. Kalau soal pesantren gimana, Dok? Soal pesantren itu bisa menjadi klaster baru gitu loh. Jadi yang paling bagus ya tentu menerapkan protokol kesehatan. Takutnya kita kayak tragedi Sacapa di AD ya yang di Ya, yang di Bandung. Bandung. Itu Hmm. kan sama aja kan kayak boarding school ya. Pesantren boarding school tuh kan lingkungannya situ. Kalau satu COVID ya hampir pasti semua asrama bisa COVID semua dan itu bisa menularkan satu sama lain terus-terusan gitu. Hmm. Kalau sekolah-sekolah yang di zona hijau bukannya statusnya juga masih berubah ya, masih bisa berubah, Dok, seiring berjalannya waktu. Misalkan kalau ada anak yang sekolahnya Ya di maksud zona saya hijau tapi ya dia gini berasal mas dari zona merah. ya masnya kan tadi kan makanya kan masnya ada bilang dong, maksudnya kan zona Hmm. hijau kotanya mas gitu. Hmm. Masnya kan tanya saya jawab, itu kan baru pembicaraan kemarin, saya kan bukan pembuat kebijakan mas. Hmm. Ya saya jawabnya bisanya itu doang. Hmm. Kalau kondisinya kayak gitu gimana jadinya? Nanti misalkan ada anak yang datang dari zona merah terus sekolahnya di zona hijau itu Mas, gimana kira? saya bisa jawabnya ke tadi itu doang. Jangan bertanya sesuatu yang emang belum pasti gitu loh. Saya bisa menjawab hasil pertanyaan kemarin doang. Masnya bertanya Hmm. sesuatu yang emang saya nggak tahu jawabannya. Ya kan belum ada kebijakan, Mas. Saya kan bukan pembuat kebijakan. Masnya overlap itu Oke, tanya. oke. Ah. Berarti nanti nunggu lagi kira-kira akan seperti apa ke depannya, nunggu kebijakan dari atas gitu ya? Ya kebijakan dari Pak Nadiem dan Kesatuan Tugas COVID juga. Maksudnya kan Hmm. dari pembicaraan kemarin saya sama Pak Doni, ya hijau kemungkinan besar bisa dibuka, yellow kapasitas 10 sampai 15, red jangan dulu. Ini lagi dipikirkan solusinya. Kalau Mas bertanya kan tadi saya sudah jawab lagi dipikirkan solusinya. Oke. Nah, soal pemerintah yang membentuk Komite Pemulihan Ekonomi nih, Dok. Dokter juga sempat menyuarakan dan berbicara soal sektor ekonomi yang nggak adil ya, apalagi saat kabar bioskop akan dibuka di 29 Juli, walaupun pada akhirnya nggak jadi, Dok. Dan musisi yang juga masih sulit untuk membuat event indoor atau bahkan outdoor sekalipun. Kajian apa sih kalau memang betul-betul dibuka terus teman-teman musisi juga bisa uh, mentas lagi kira-kira, Dok? Ya kalau bioskop susah toh Mas, urgensinya penting sekolah apa bioskop? Masnya juga pasti lebih tahu lah. Hmm. Urgensinya lebih sekolah dong daripada bioskop. Kalau saya sih seperti itu. Bioskop 3 jam di dalam ruangan, sirkulasi tertutup, sekali bersin kelar tularan semua Mas kalau nggak ada kayak gitu. Nah kalau musisi kan kita harus pikirkan gimana nih nasib musisi bisa naik. Makanya ada pembahasan corona dan pariwisata. Jadi bisa meningkatkan sektor pemasukan daerah, terutama dipikirkan juga masing-masing musisi. Itu kan sekedar usulan. Hmm.
Nah, ini ada pertanyaan via WhatsApp dari Mbak Erdia di Bintaro. Dok, kalau ada vaksin nanti, kita bisa lepas nggak sih dari protokol kesehatan, dok? Dan Ya, akan benar menganggap banget. semua ini dengan penyakit lain Aduh, disebabkan virus lainnya, dok? gini ya, kita kan sebenarnya dari protokol kesehatan kan udah belajar dari lama, Mas. Dari zaman kita di puskesmas kan udah dipelajari PHBS. Anda semua ini yang nonton, itu kan kalau Anda lahir kan selalu divaksin vitamin K sama hepatitis. Emang kalau Mm-mm. udah ada vaksin kayak gitu, menjamin Anda bebas? Ya enggak, tetap aja namanya pola hidup bersih sehat. Itu kan diajarin dari TK. Jadi nggak akan serta-merta langsung menganggap COVID ini sama dengan penyakit yang lainnya ya? Ya penyakit yang lain kan juga PHBS. Kan tetap pola Hmm. hidup bersih sehat. Protokol kesehatan kan intinya PHBS. Hmm. Yang keliru itu yang mengabaikan PHBS itu sebenarnya. Iya, PHBS kan sebenarnya sudah kita terapkan dari zaman tahun dulu banget. Mm-mm. Gitu. Dok, ini ada pertanyaan juga, dok. Dok, kenapa sih pilih gaya ngegas, dok, untuk edukasi masyarakat? Karena lebih mudah diterima. Karena masyarakat Indonesia banyak yang bandel ya, banyak yang ngeyelan gitu ya, dok. Enggak juga sih, ya emang lebih mudah diterima, bukan ngeyelan sih, karena lebih mudah diterima. Hmm. Nah, sedikit dok, nggak hanya soal COVID, tapi kan juga dokter campaign soal brand-brand lokal gitu ya. Kondisi teman-teman di brand lokal dengan kondisi yang sekarang ini gimana, dok? Ya berdarah-darah mas, salesnya menurun sampai separuh. Akhirnya ada pola yang berubah nggak dari sisi strategi pemasaran atau strategi lainnya? Terus sekarang kan Wah, berubah total. lagi hmm, Berubah total. Sekarang mengalihkan salesnya ke online semua. hmm, untuk bikin hype lagi kira-kira gimana dok pansnya untuk di pertengahan tahun ini? Susah mas, ini masalahnya bukan hype-nya, tapi daya beli yang menurun. Hmm. Mau bikin kayak apa juga susah ya? Ya susah mas, gimana? Mau bikin keributan juga susah mas. Makanya. Oke, ada penelpon dari Pak Yogi di Bekasi. Halo Pak Yogi. Halo, selamat sore. Sore Pak Yogi, silakan Pak. Ya, Dok, gini Dok, kalau bicara sosialisasi dan edukasi, kita udah nggak berhenti-berhenti di perusahaan-perusahaan ya Dok. Nah, ini ada event di mana akhir bulan ini kan ada libur 3 hari. Hmm. Ada potensi karyawan kita itu pulang ke daerah dan segala macam. Nah, dari kita ini apa yang sebaiknya digunakan untuk indikasi dan screening pada saat mereka masuk kembali? Apa yang efektif gitu dok? Karena kan libur hanya 3 hari itu. Kalau rapid test juga belum bisa, kalau swab terlalu mahal. Gimana dok kira-kira dok? Oke Pak Yogi. Ya simpel, tetap program protokol kesehatan aja, rajin cuci tangan, suruh pakai masker, dan diukur suhunya aja. Udah, sama pakai face shield. Jadi pakai masker, dobelin face shield, terus cuci tangan. Karena kan rapid gak efektif. Kan tadi saya sudah tulis statement di Instagram, mensadu dari postingan-postingan ilmiah dari Dr. Adam, terus dari Dr. Fajri, bahwa rapid itu nggak efektif sebenarnya, cuma buang-buang uang. Oke, berikutnya ada Pak Nikolas di Kemang, Jakarta Selatan. Halo Pak Nikolas. Selamat sore. Sore Pak Nikolas, silakan Pak. Nomor satu saya mau bilang saya salut ya atas perjuangannya dari bidang medis ya, karena ini bukan pertarungan yang gampang. Dan kalau kita kembali ke diskusi mengenai salah satu masalah paling besar kan kayaknya edukasi ya. Edukasi new normal, orang jadi lengah karena sepertinya semua seperti kembali kayak biasa lagi. Yang gini ya, itu kan benang itu kan nggak boleh putus. Edukasi kan dari awal sampai Z harus clear. Yang saya masih kurang ngerti itu di luar negeri itu, kalau edukasi itu di TV kelihatan orang di rumah sakit pakai ventilator semua, pakai kabel semua, dan kelihatan mereka sudah mau mati semua. Kalau di sini sama sekali tidak sekalipun ada gambar itu di TV, tidak ada shock campaign. Orang cuma lihat orang sakit, diambil ambulans, ada orang mati, udah buat mereka masalah selesai, orangnya mati. Tapi di sini tidak ada sama sekali gambar shock campaign. Masalahnya kan ventilator itu kan orang minimum bisa 1 bulan di situ, jadi nggak cukup tempat gitu. Saya pikir orang Indonesia mungkin perlu di shock terapi pak. Kasih tahu dengan jelas, bukan cara baik-baik, halus-halus sudah dicoba nggak berfungsi. Sekarang harus dihajar benar-benar. Lo kalau nggak ngikut, ini bisa terjadi sama lo di rumah sakit. Lo 1 bulan kayak gini dimasukin koma, supaya lo bisa napas, kalau lo mati. Oke. Itu kan lebih clear kan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nikolas di Kemang, Jakarta Selatan. Gimana dok? Ini idenya bagus. Idenya bagus. Cuman
kadang di Indonesia itu masih ada namanya attitude dan etika ya, bahwa merekam pasien yang di dalam ICU itu agak sedikit riskan dan melanggar etika jurnalis dan etika kedokteran. Tetapi kalau ini bisa bagus dan memang membantu sosialisasi, menurut saya mungkin nanti bisa saya usulkan ke Pak Doni sih. Kemarin yang foto jenazah yang dibungkus plastik itu aja heboh ya, Dok? Iya, itu digoreng sama Anji. Padahal kalau yang goreng Jerek saya biasa ya, kalau Jerek kan dari awal. Kalau Mas Anji kok tiba-tiba kayak Jerek. Ya sorry sih, maksudnya saya bilangnya kalau yang Jering yang kritik, saya udah hafal emang Jering. Malah saya kagetnya loh kok Anji. Akhirnya Jering malah nggak ikut-ikutan. Oke, loh, ini ada WhatsApp juga dari Pak Muhammad Derajat di Jakarta Pusat. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk semua tim medis dan juga relawan yang udah cukup sabar dan maksimal selama ini. Sedangkan kalau naik turunnya tentang adanya penularan yang berbeda-beda di setiap daerah, maka hal ini masih dalam kejadian yang kewajaran, kata Pak Muhammad Derajat. Tapi yang penting kita sebenarnya saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang udah diatur sama pemerintah. Maka sekarang katanya Pak Derajat tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk selalu sering mengingatkan, dan bila perlu lebih baik ya di setiap mading-mading provinsi ini juga bikin spanduk yang berisi anjuran-anjuran ke warga agar tetap menggunakan masker di daerahnya masing-masing. Dokter? Kalau saya secara pribadi sih tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau dari info yang berlanjut yang saya tahu adalah masyarakat yang nggak patuh itu rata-rata masyarakat yang di pedesaan. Karena dan mereka menganggap penyebar virus itu masyarakat kota. Jadi kembali problemnya itu edukasi PHBS, Mas. Itu. Oke, ini ada dari Pak Iwan di Jakarta ya. Mengapa sih harus menggunakan bahasa new normal? Mengapa tidak menggunakan bahasa lain? Karena masyarakat banyak yang mengartikan kondisi sudah normal katanya. Sudah diganti. Pak Yuri kan udah minta maaf kemarin. Kan ganti adaptasi BSN baru dan diganti bahasa masing-masing. Tapi benar nggak sih karena kondisi pakai bahasa new normal itu jadinya masyarakat menganggapnya ya kondisi udah normal gitu? Iya, bisa dibilang lebih bagus. Lebih gitu. Ya lebih sesuai. Maksudnya emang kondisinya akibat kesalahan pemakaian istilah. Oke. Dok, sebagai penutup, imbauan kepada pendengar Asinta, masyarakat dan juga netizen yang sekarang mungkin masih belum menerapkan protokol kesehatan, Dok. Kalau dari saya sih, yang penting ya terapkan aja lah pola hidup bersih sehat dalam setiap kehidupan kalian. Karena kita nggak tahu kapan kita bisa sakit atau enggak. Ada yang bilang, Mas saya nggak pakai masker nggak sakit. Ya teman saya juga kemarin naik motor pakai helm juga mati, bisa kecelakaan Mas, gitu loh. Jadi dan itu beneran ya. Jadi sebenarnya itu pertanyaan seperti ini gitu loh. Kamu keluar motor pakai helm. Sekarang saya tanya, kenapa kamu keluar motor pakai helm? Ya karena untuk melindungi kepalamu kan. Kalau jaga-jaga kecelakaan, kamu nggak gegar otak kan. Sama halnya, kamu kenapa keluar pakai masker? Ya karena supaya kita nggak kena virus kan. Kenapa? Sebenarnya orang pakai masker juga di Jepang juga sering dari dulu untuk mencegah virus flu atau apapun atau flu Jepang gitu loh. Cuman yang di sini tuh saya herannya masyarakat yang antidotnya malah kembali ke tahun 70-an gitu, tahun 60 70-an yang kenapa keluar harus pakai masker? Saya pakai masker, nggak kenapa-kenapa. Iya, saya juga pakai motor, nggak pakai helm, nggak kenapa-kenapa. Cuma kan kalau tabrakan kan bisa bocor. Ya kan, ini kan ada safety belt, ada airbag, ada namanya helm full face. Terus kalau di pesawat gini deh, orang kalau naik pesawat, coba lu protes ke pramugari dah. Loh, tolong pakai seat belt, safety beltnya. Bu, Pak, Mbak, saya nggak pakai safety belt, pesawat tetap terbang. Iya, bos. Cuma kalau kena turbulensi kan kita nggak ada yang tahu. Emang lu dukun, tahu masa depan. Jadi sebenarnya itu analoginya seperti ini. Gue paling heran sama orang-orang yang kalau keluar, gue nggak pakai masker nggak sakit. Iya, karena apa? Ya kontak sekitar lu lagi sehat ya aja. Lu harusnya bersyukur malahan. Alhamdulillah ya Allah, saya keluar nggak pakai masker. Lupa, saya masih sehat. Tapi kan lu nggak tahu kapan sakitnya kapan, gitu loh. Jadi harusnya adalah lu harusnya mulai paham lah pada kondisi masing-masing. Dan orang-orang seperti ini itu asal lu tahu ya, temen gue juga sok-sokan kayak gitu, ujung-ujungnya sakit flu gitu loh. Jadi jangan lu meremehkan sesuatu, karena apa? Badan lu juga ciptaan Allah gitu loh. Sama aja lu tuh nantang Allah. Kalau lu misalkan, gue gak takut mati. Iya tahu, tapi lu sama aja nantang Allah, bos. Apa salahnya berjaga-jaga?
Dari tahun 70 kita tuh juga lahir divaksin. Gue bilang nih kalau semua nih ya, lu lahir aja udah divaksin sama vitamin K, sama hepatitis. Lu usia 9 bulan aja, usia 9 bulan bayi, lu tuh udah divaksin campak, divaksin TBC, divaksin hepatitis B, C, dan banyak bahan vaksinnya lu jalani. Kenapa? Apakah lu yakin suatu saat lu lolos? Ya, itu supaya mencegah. Kalau orang bilang menolak, lu lahir aja dari umur 0 tahun sampai 9 bulan, lu aja udah divaksin. Lu kalau nggak percaya, debat sama gua, lu buka puskesmas lu dah. Lu divaksin, lahir tuh divaksin. Lahir tuh divaksin. Kalau ada yang teriak, Tirta bacot, nah lu lahir aja divaksin, gas. Gila. Lu selama di kandungan aja dikasih suplemen. Kenapa lu lahir dikasih vaksin? Ya supaya lu nggak kena virus. Jadi orang-orang yang teriak, gua nggak takut mati apapun, itu munafik sebenarnya. Kenapa? Karena dia lahiran aja divaksin. Ini Wawan Upia bilang cocote. Ya lu coba tanya nyokap lu dah. Lu tanya ibumu. Takon ibumu. Kowe pas lahiran divaksin ra? Divaksin. Divaksin. Sumpah. Itu beneran ada. Cuman orang-orang tuh heran deh saya tuh kayak. Dan saya yakin deh. Saya tantang Wawan Upia coba naik pesawat. Gak usah pakai safety belt. Berani nggak kalau turbulensi? Itu sama halnya orang-orang yang nggak pakai masker. Kenapa ya? Lu kalau dikasih kebijakan sama-sama lah, ayolah, apa sulitnya tinggal make doang. Gak usah nantang-nantang sok paling jagoan gitu loh, kayak sok paling iye. Kenapa? Karena dari lahir pun kita udah divaksin, vitamin K, hepatitis A gitu. Dan menurut gua ya, lu lahir aja udah divaksin gitu. Lu teriak-teriak sok kuat juga ngapain? Kalau lu kuat beneran, oke lah, lu lahir gak usah vaksin gitu, gak usah anti-vaks. Oke, Dok. Lucu kalau orang bilang kayak gitu, kayak nggak usah menjadi sok kuat kalau emang dari lahir aja lu udah divaksin. Oke. Seperti itu. Jadi, tapi saya kondisinya sekarang udahlah, lu mau nggak pakai masker apa enggak, yang penting gue udah at least try. Nyawa hidup lu, mati juga urusan lu mau ngapain juga urusan lu, yang penting kita sebagai dokter udah berbuat semaksimal mungkin. Tapi yang penting kalau lu sakit, karena ke tingkah lu, ya lu jangan marah-marah. Sip, dokter. Terima kasih, dokter. Sukses terus untuk dokter dan lancar juga untuk tugasnya di gugus tugas. Terus memberikan edukasi, mudah-mudahan nggak lelah sampai pandemi ini betul-betul berakhir. Dan yang paling penting juga netizen, warganet, nurut deh sama pemerintah. Itu ya, Dok? Iya, benar. Thank you, man. Oke. Thank you, dokter. Sama-sama. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.